Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah akhirnya kita diberi kesempatan buat bikin konten lagi ya kan. Alhamdulillah masih semangat. Kali ini saya ditemani oleh Pak Rizky. Pak Rizky adalah salah satu guru di SMA Negeri 1 Pangkah. Beliau mengampu mata pelajaran matematika ya Pak. Ya, siap. Tapi tenang aja kita tidak akan bahas matematika. Enggak pusing. Enggak seru banget nanti. Kita akan membahas apa tadi Pak Rizky, paranormal experience. Iya. Pengalaman horor yang pernah dialami oleh Pak Rizky. Ya, langsung aja Pak Rizky. Apa pengalaman yang paling serem? Biar teman-teman semuanya tahu Pak Rizky. Jadi ini kejadiannya ini yang cerita yang pertama dulu ya. Jadi kejadiannya sekitar tahun 2006. Waktu itu pertama kali masuk SMP tahun pertama. Jadi saya SD lulus tahun 2006. Kemudian lulus dan masuk ke salah satu SMP negeri lah, gitu ya, salah satu negeri di Kabupaten Tegal. Di kota Tegal. Gitu. Nah, singkat cerita, jadi biasa kalau anak kelas 7, kelas 1 SMP, itu kan mengikuti berbagai ekstra lah, itu udah biasa gitu, nyoba-nyoba gitu kan. Dan saat itu saya mencoba ekstra PMR, mengikuti gitu ya, waktu masih awal-awal. Sebelumnya saya ceritakan dulu SMP yang saya dulu masuki itu SMP yang posisinya kanan, kiri, dan belakang itu sawah. Kanan, kiri, belakang sawah. Sawah, depan jalan. Tapi kanan, kiri, belakang sawah, tapi nggak ada pembatas temboknya, Pak. Kalau sekarang kan SMP tinggi-tinggi tembok. Ada tembok keliling gitu ya. Itu sekarang nggak ada, dulu nggak ada. Jadi dulu nggak ada. Kelas belakangnya itu udah langsung sawah, dibatasi sama parit dikit lah. Gitu. Oke. Jadi siswa itu dalam tanda kutip bisa bolos enaknya gitu. Bolos jangan ditiru gitu ya. Bisa keluar masuk karena memang aksesnya mudah sekali. Bisa jadi kita duduk-duduk di depan ada petani gitulah. Itu gambaran SMP-nya gitu. Jadi di tengah sawah walaupun di kota tapi sawah gitu ya, kanan kiri belakang. Kebetulan bagian belakang SMP kan SMP ada 3 lapangan. Lapangan depan, tengah sama belakang. Lapangan belakang itu ada kandang kambing yang udah lama. Jadi udah nggak ada kambingnya. Tapi kandang kambing udah lama. Tapi masih ada di situ. Masih. Mungkin sejak sekolah itu belum berdiri kali. Sudah sejak mungkin udah 18 tahun yang lalu. Waktu itu saya di situ kayaknya sekolah berdiri 17 tahun yang lalu. Itu dari bambu atau dari permanen? Bambu. Oke. Makanya udah pada rusak. Atasnya genteng. Jadi ceritanya gini, saat saya kan ikut PMR. Nah, ikut PMR. Berangkatnya setiap hari Kamis sore. Habis asar waktu itu kan. Berangkat habis asar. Nah, zaman itu tahun 2006 belum ada HP Android. Belum ada. Belum era Android ya, Pak. Belum. Jangankan Android, yang punya HP aja jangan gitu. Tahun 2006 saya aja belum punya. Gitu. Jadi jarang sekali HP. Jadi ketika ada informasi batalnya kegiatan nggak ada gitu. Jadi informasinya nggak sampai. Apalagi kalau dibatalkan secara mendadak itu nggak ada. Jadi waktu itu saya sama teman-teman sekitar 5 orang sama saya lah. Itu berangkat kegiatan PMR dari Kamis sore, malam Jumat ya, tapi sorenya. Nah, sampai jam 4:30 tidak ada kakak-kakak yang muncul. Jadi sepi. Yang ternyata kita ketahui libur hari itu. Tapi karena kita udah berangkat berlima ya, biasa satu geng lah dulu namanya SMP. Itu karena udah berangkat ya sudahlah, main-main di sekolah lah, muter-muter gitu, muter-muter di sekolah. Sampai di titik di belakang di lapangan, istilahnya kayak misalkan kandang kambing sebelah sana, kita dari sebelah sini. Jadi dibatasi lapangan yang jauh. Biasa anak SMP iseng. Itu lapangan paling belakang ya, Pak? Iya, lapangan paling belakang. Jadi iseng. Lapangan itu jadi ada pecahan genting lah. Genting. Jadi kita tuh ya biasa anak SMP, yuk siapa yang bisa melempar pecahan genting ini sampai ke
atas kandang kambing. Oke. Melempari apa sih? Atapnya gitu sampai pada pecah gitu kan, sampai pecah-pecah kayak gitu. Ya, biasa ngelempar. Udah, kita ngerasa nggak ada masalah gitu kan. Nggak ada masalah waktu itu. Sekitar bulan September atau Oktober itu saya lupa. Jadi awal-awal masuk sekolah. Hari Jumatnya, itu kan tadi hari Kamis sore. Kamis sore. Hari Jumatnya itu dari kelas sebelahnya kandang kambing. Jadi kandang kambing itu sebelahan dengan kelas 8B kalau tidak salah. Itu sudah banyak yang pingsan, Pak. Pingsan. Saya nggak tahu apakah itu memang ada kaitannya atau enggak. Tapi kelas 8D ada yang pingsan beberapa. Padahal nggak ada upacara, nggak ada apa gitu. Ada pingsan. Di kelas sebelahnya lagi 8C juga ada beberapa pingsan. Jadi itu kayak hal yang tidak wajar karena pingsan sekitar 5 orang lah. Iya, 5 orang. Berjamaah. Waktu itu sekitar 5 orang lah. Sudah, ya dipikir nggak ada macam-macam, mungkin karena memang kebetulan mungkin ada capek kegiatan dalam waktu bersamaan. Hari Sabtu itu semakin banyak yang pingsan. Jadi seperti kayak efek karambol lah. Jadi dari 8D, 8C merembet gitu. Jadi saya gambarkan dulu. Jadi di sampingnya kandang kambing itu kelas 8. Jadi sekolah saya itu letter U ya. Letter U yang di depan itu yang bentuk U itu, di belakang itu ruang guru. Kalau yang sebelah kanan, saya bilang kanan aja, dari kanan itu dari belakang itu kelas 8. Terus kelas 9 separuh gitu ya, setengah. Terus sebelah kiri ada kelas 9, ke belakang kelas 7. Kebetulan saya kebetulan kelas 7 yang paling belakang, paling ujung, yang deket kandang kambing, tapi di seberang. Di seberang lapangan. Seberang lapangan. Jadi kandang kambing terlihat dari kelas kami, gitu kan. Nah, hari Sabtu itu semakin banyak yang pingsan. Banyak. Mungkin 3 kelas 4 kelas gitu. Tapi ya satu kelas mungkin 3 orang 4 orang. Semakin banyak. Ya kita bertanya-tanya kenapa gitu kan. Tapi ya biasa lah, namanya pingsan mungkin memang karena kecapean. Iya. Puncaknya di hari Senin. Positif thinking ya. Ya positif thinkingnya gitu. Karena memang pingsan aja sih. Gitu kan. Ya mungkin memang capek gitu kan. Nah, puncaknya di hari Senin. Hari Senin upacara bendera kan. Biasanya kalau upacara kan mungkin sampai jam 8 lah. Sampai jam segitu. Dan biasanya setelah selesai upacara kan guru tidak masuk karena memang ada jeda waktu. Ya, biasanya siswa pada kembali terus ya biasalah penyegaran di kelas kan gitu kan. Tiba-tiba setelah mungkin 1/4 jam atau setengah jam dari kita masuk ke kelas masing-masing, itu di samping kandang kambing tadi kelas 8 di kelas 8C itu udah bukan pingsan lagi, tapi banyak yang kesurupan. Iya, parah. Masal. Di kelas 8D gitu. Itu masal, itu terus tadi ya. Jadi masal, jadi dari kelas 8D sekitar berapa orang teriak-teriak biasa perempuan kan ya. Merembet ke kelas 8C. Kami pun karena saya posisinya dari kelas 7F itu di depan, itu lihat langsung. Kelihatan dari kelas itu pada banyak yang pingsan, banyak yang kerasukan. Ada yang hanya pingsan, ada yang kerasukan gitu. Dan itu merembet. Jadi seperti efek karambol tadi, kelas ini kerasukan berapa orang, sampingnya ikut kayak gitu. Full. Banyak gitu. Tapi maaf Pak Rizky, itu kenapa kandang kambingnya nggak dihancurin? Ada pertimbangan? Saya kurang tahu kalau itu udah lama sih. Saya kurang tahu juga kalau masalah itu. Apalagi saya baru ya di situ ya. Saya baru setuju awal-awal gitu. Jadi saya nggak tahu juga. Ya mungkin memang karena ya malas aja ngerubuhin kandang kambing, nggak pakai juga di pojokan gitu kan. Terus banyak yang kerasukan, banyak akhirnya karena banyak yang kerasukan, akhirnya yang kerasukan itu dibawa ke musola, di musola sekolah lah. Dinetralisir gitu. Iya, dinetralisir di musola. Soalnya kalau di per kelas guru agak kelepotan ya. Banyak soalnya muter gitu kan. Mungkin kalau bisa dihitung mungkin sekitar 25 lebih anak itu pingsan. Itu kelas 7 ya Pak yang dekat. Kelas 8 dulu. Terus kelas 9 muter, Pak. Muter. Jadi kelas kami itu malah justru terakhir. Jadi muter gitu. Jadi kelas 8 terus kelas 9 waktu itu pas kejadian pingsan sudah sedikit banyak ya, udah agak banyak gitu. Kami dilarang keluar kelas. Jadi sama guru-guru terutama yang perempuan. Dilarang keluar kelas, masuk kelas. Yang penting di dalam kelas itu ngobrol lah.
biar Oke. tidak melamun. Iya, iya. Soalnya kalau melamun kan biasa kan. Suka Kalau gitu laki-laki kan enggak, kayak saya kan keluar kelas lah biasa lah, Main-main nonton, gitu ya. nonton, Oh, iya, gitu, nonton malah, Oke. nonton gitu kan kejadian. Ah. Kerasukan banyak. Jadi kerasukan banyak di sampai mungkin kayaknya ada mobil polisi juga kayaknya. Oh, ada. Tapi kayaknya wartawan nggak boleh masuk waktu itu. Jadi itu banyak. Nah, nanti saya ceritakan kenapa gitu ya di Iya, akhir. iya. Tapi ini saya ceritakan dulu. Jadi muter banyak sampai agak siangan itu nyampe istilahnya nyampe ke kelas kami gitu 7M. Oh, dari sini muter gitu ya. Kelas yang paling ujung di kelas kami itu. Jadi ada satu siswa yang kelas kami ya sebenarnya nggak diem-diem amat gitu ya. Si A lah istilahnya. Oke. Saya inisial A gitu. Si A ini tiba-tiba kerasukan di kelas kami satu orang. Kerasukan. Iya kerasukan. Oke. Jadi kan tadi kayak efek karambol ya, muter. Tiba-tiba kerasukan. Nah akhirnya kayak kita bawa dong ke musola. Cuma karena musola saking penuhnya, akhirnya di pelatarannya, di netralisirnya di situ, di pelatarannya musola. Dah. Sebelum saya masuk situ, jadi sekitar 25 siswa itu kesurupan bisa lebih dari sekali, Pak. Oh, di hari yang berbeda. Enggak, di hari yang sama ya. Itu bisa kerasukan di 2 kali 3 kali gitu, udah sembuh lagi kayak gitu. Jadi bisa lebih dari sekali. Nah waktu itu teman saya yang dari kelas yang ujung itu kerasukan, terus dibawa ke musola, di pelataran musola itu dinetralisir. Akhirnya setelah dinetralisir ya biasa, kalau habis kerasukan kan nggak langsung normal, masih bengong lah, masih melamun lah kayak gitu kan, sampai guru-guru bilang tadi diajak ngobrol, si A diajak ngobrol kayak gitu, biar tidak sampai kena lagi. Waktu itu kami akhirnya dudukan dia itu di depan kelas yang depannya musola. Jadi depan musola itu ada kelas 9. Akhirnya di pelatarannya kan, di situ didudukan, dihibur lah, ketawa-ketawa kayak biasa. Satu kelas, terutama sih satu kelas kami ya. Dari kelas kami itu terutama cowok-cowok, cewek-cewek itu pada ngibur lah gimana caranya biar tertawa. Tapi ketika dihibur malah beneran ketawa, tapi bukan ketawanya manusia. Bukan si anak itu yang ketawa, Pak. Dia ketawa, tapi ketawanya suaranya beda kayak biasanya, Pak. Jadi tiba-tiba kena lagi gitu. Tiba-tiba ketawa. Ya kami yang posisinya kayak saya di depan dan sebagainya, ya kaget, malah lari semua, malah lari. Soalnya ketawanya bukan ketawa dia gitu. Nah itu salah satu kejadian itu yang kami tangkap. Terus ada lagi. Tapi ini enggak kerasukan. Jadi ada dulu kan jarang siswa yang berjilbab ya. Iya betul. Dulu jarang. Nah di kelas saya itu ada 2 anak yang berjilbab, kebetulan satu bangku. Katakanlah si N sama si D. Ini masih lanjut cerita yang tadi. Masih di kasus yang sama. Jadi kan ada yang di kelas, ada yang mana-mana gitu kan. Nah si N sama si D ini ke kamar mandi, ke toilet. Dengan posisi di luar itu masih chaos rame gitu kan. Dia ke kamar mandi, ke toilet karena berdua gitu kan. Nah pulang dari toilet, tiba-tiba kami yang di kelas posisinya di kelas kaget karena si N itu nangis. Si N nangis, Lari ke kelas, tiba-tiba nangisnya kenceng gitu kan. Si dia aja yang nemeni aja nggak tahu nangis kenapa gitu kan. Tapi nggak kesurupan, masih sadar gitu. Setelah nangis ditanya kenapa gitu, ternyata dia lihat sosok perempuan. Jadi di samping kandang kambing itu kan tadi kelas ya. Iya, kelas. Di kelas, samping kelas itu, di tembok antara kandang kambing sama kelas itu, tembok itu ada perempuan nyender ngeliatin dia. Perempuan, tapi dia nggak sampai kerasukan. Tapi katanya ada perempuan putih, maksudnya bajunya putih, tapi mukanya nggak kelihatan, rambutnya depan gitu kan, Panjang. Iya, saya juga nggak tahu detailnya. Tapi ngelihat, dia langsung shock, kaget lari. Tapi yang satunya nggak lihat. Oke, tapi si sosok ini nggak ngapa-ngapain ya, Pak? Enggak, cuma natap aja dari kejauhan. Jauh loh padahal, Pak. Tapi kelihatan waktu itu. Lari nangis. Nah, habis nangis itu dia mungkin karena shock ya, agak melamun gitu kan, melamun. Setelah melamun itu dia tangannya seperti digerakkan. Dia gambar di
kertas. Tiba-tiba dia baru sadar, hah, saya gambar apa gitu. Ternyata jadinya sosok yang tadi dilihat, dan itu bagus sekali Pak gambarnya Pak. Oh. Jadinya gambar yang tadi dilihat. Merinding ini saya Pak. Jadi gambar, jadi kayak gambar, padahal dia nggak bisa gambar. Yang namanya kelas 7 SMP, kelas 1. Jadi berusaha ya anak yang gambar ini ya yang lihat tadi. ya tadi yang lihat, jadi sambil bengong, sambil biasa orak-orak itu ya, orat-orat kertas gitu kan. Tiba-tiba jadinya itu gitu. Jadinya perempuan itu gitu. Yang saya lihat aja serem. Jadi kayak nyata banget padahal gambar gitu. Gambar pakai pulpen nyata banget gitu. Ya itu kejadian-kejadian. Tapi pertanyaannya kenapa kayak gitu kan? Kenapa? Jadi ada salah satu yang kami, ya guru-guru ya di situ, teman kami yang dimediasi. Sengaja jadi media komunikasinya gitu. Jadi untuk jadi media komunikasi, sebut saja namanya D. Itu perempuan, bukan siswa. Oh, siswa. Okay. Kelas 7 yang lain. Ada, bukan kelas kami itu. Ada yang, jadi dia itu kesurupan tapi bisa sampai 3 kali 4 kali Pak. Oke, ya. Terus sembuh lagi si anak itu, karena memang katanya lemah. Dia berubah sampai 3 kali 4 kali, tapi dia nggak mau keluar kelas. Nggak mau keluar kelas. Iya, jadi nggak mau dibawa ke musola gitu. Jadi di dalam kelas, ya udah akhirnya dimediasi di dalam kelas. Itu yang praktisinya siapa Pak? Guru situ? Bukan kayaknya deh. Kayaknya ustadz lain luar kayaknya. Saya kurang tahu juga sih. Nggak terlalu kenal. Mungkin kenalan guru atau siapa gitu, atau polisi, saya juga kurang tahu barangkali. Terus gimana Pak? Di mediasi ya biasa ya, laki-laki pada nonton, kayak saya nonton dan teman-teman saya nonton gitu, nonton dari jendela lah. Terus ya, tapi kan nonton biasa rebutan kan gitu, lagi di mediasi. Saya juga kurang jelas, tapi katanya yang di dalam saya juga kurang tahu jelas. Katanya gini, jadi awalnya pas mediasi itu dimasukkan kan, dia masuk kayak posisinya, terus komunikasi. Katanya dia menggigit salah satu jarinya, menggigit atau apa sampai berdarah intinya. Si anak itu. Iya, sampai berdarah. Menggigit atau melukai pakai apa saya kurang tahu. Gitu itu. Saya keluar darah, terus nulis di papan tulis pakai darahnya. Oke, itu nulis apa Pak? Tulisannya gini. Itu yang membuat saya sama teman-teman sebenarnya keep ya. Akhirnya kita nggak bilang gitu kan. Ya teman-teman gitu. Tulisannya gini, yang main ke sawah mati gitu. Sawah itu yang dekat kandang kambing gitu. Tulisannya gitu ya. Yang saya tahu dari teman-teman, saya nggak lihat langsung sih, tapi katanya gitu. Entah itu pakai pulpen atau pakai darah. Katanya sih darah, menggigit sampai darah, katanya pakai darah. Saya kurang tahu juga detailnya ya, karena itu dari teman-teman gitu kan. Bilangnya gitu, intinya karena diganggu lah. Kenapa dia mengganggu sampai itu? Karena diganggu gitu ya. Saya juga ya takut lah. Tapi kan gak ngomong-ngomong. Sampai sekarang belum cerita. Belum tahu. Mungkin teman-teman saya yang lain juga tahu. Kalau lihat video ini juga mungkin bisa komen lah. Barangkali bisa klarifikasi. Ternyata selama ini Rizky. Ya itu kan kalau cocok logi ya Pak. Istilahnya kita juga nggak tahu sebenarnya gimana. Walaupun memang barangkali memang benar-benar angker kan, saya nggak tahu. Tapi setelah ditelusuri, setelah dimediasi itu ternyata itu sekitar 17 tahun yang lalu saat sekolah itu dibangun. Jadi masih dalam tembok lah. Masih atasnya masih kosong, masih bangunan pertama itu kan. Karena itu sekolah sepi, jadi di tengah sawah itu ada perempuan lewat situ, lewat depan sekolah. Ya itu kan jalan setapak. Lewat situ terus nggak tahu-taunya dihadang laki-laki sekitar 2-3 orang lah, saya kurang tahu itu. Enggak, kurang jelas waktu itu, lupa juga, udah kejadiannya udah lama. 2-3 orang kemudian diperkosa di dalam situ. Di bangunan sekolah itu. Iya, di bangunan sekolah itu. Terus sampai dibunuh di sekolah itu juga. Di sekolah itu juga. Saya kurang tahu membunuhnya posisinya di sekolah itu, apakah di sawahnya saya kurang tahu. Tapi kabarnya dikuburkan di bawah kandang kambing itu. Oh, itu makanya kandang kambingnya. Iya. Akhirnya kalau nggak pernah digomar, saya nggak tahu karena itu apa bukan. Karena kan selama ini kita nggak ada yang tahu, Pak. Iya. Soalnya kita hari ini ketika tahu itu, kayaknya langsung pihak kepolisian mungkin ya,
itu langsung menggali sih. Saya kurang tahu apakah ada atau enggak. Oke. Langsung menggali itu gitu ya. Besoknya kayaknya libur. Besoknya lagi ketika berangkat ternyata kandang kambingnya udah entah itu dibongkar entah itu dibakar, kayaknya dibakar. Gitu. Jadi gitu kejadiannya karena memang ya itu balik lagi jin korinnya mungkin ya yang mengganggu bukan orang ya, kalau orangnya sih udah kesana gitu kan udah. Mungkin jin korinnya yang mungkin pengen menyampaikan kalau itu harus dikubur secara layak mungkin gitu. Oke, ingin menyampaikan Iya mungkin dari si mayit itu ya Pak. iya, atau memang karena terganggu aja kan. Saya nggak tahu, mungkin karena terganggu sih, iya gitu. Itu satu cerita dulu waktu SMP. Ya sampai segitunya gitu kan. Sebenarnya kejadian-kejadian kecil di segitu ya banyak karena memang ya, Pak. banyak sekali. Saya sampai ada juga ngintip ke musola ya. Biasa laki-laki kan pada penasaran. Ngintip ke musola juga ada yang lagi ngintip ke musola tiba-tiba nengok gitu orangnya kayak gitu kan. Ya takut lah ya seperti itu. Ya, Tapi gitu. serem juga ya Pak. Itu ngeri juga Pak di sekolahan ya. Iya. Di sekolahan terus ya kalau kita kan nggak tahu benar atau tidaknya ya. Tapi kalau Iya, saya kurang tahu. kalaupun benar itu kan kasihan banget ya Pak. Iya. Itu cerita yang pertama dari Pak Rizky. Terus itu apakah kesurupan masalahnya karena memang mental aja? Kan bisa jadi karena memang ada yang apa ya? Karena ya istilahnya nular gitu loh. Iya. Mungkin karena mental lagi capek dan sebagainya habis upacara kan. Bisa jadi barangkali karena itu. Saya juga kurang tahu apakah cerita itu benar atau tidak karena memang nggak lihat langsung mediasinya juga kan. Jadi cerita-cerita seperti itu karena memang saat itu serem sekali dan ketika berangkat pun posisi kandang kambing udah nggak ada. Nah ini kami kan biasa ke toilet kan, kadang ke toilet kan. Nah itu tiba-tiba takut karena apa? Takutnya di pojokan toilet ada kembang gitu, ada bunga. Ya nggak tahu mungkin untuk mendoakan ya. Jadi memang ditaruhi gitu ya Pak ya? Iya kayaknya ditaruh, kayaknya. Kalau anu sendiri kan kayaknya ditaruh. Sengaja entah itu sama siapa sih kurang tahu. Waktu itu kelas 7. Jadi pikirnya ya Allah, kelas 7 baru masuk sekolah udah kayak gini ketahui. Sudah disambut. Tapi setelah itu udah nggak ada kejadian apa-apa sih. Setelah itu selama 3 tahun saya di situ ya aman. Alhamdulillah. Karena kenakalan aja sih waktu itu. Nakalan siswa PMR. Waktu itu ya. Terus waktu SMA gitu ya Pak. SMA pernah ngalami gitu juga. Kalau SMA sih ya kalau ngalami 1-2 biasa ya. Sama sejujurnya memang saya tuh nggak pernah lihat secara langsung gitu. Alhamdulillah nggak pernah lihat dan nggak pernah mau lihat gitu kan. Iya, tapi kejadian yang kedua yang mau tak ceritain ini terjadi waktu saya pertama kali mengajar di sekolah. Pertama kali jadi guru. Iya, tapi bukan di sekolah ini. Dulu sebelum masuk sekolah ini tahun saya masuk sekolah ini kan tahun 2020 ya. Tahun 2016 saya baru lulus kuliah. Baru lulus kuliah. Jadi kejadiannya tepat di sekolah yang saya itu salah satu sekolah swasta sih di Kabupaten Tegal tapi di daerah gunung. Oke. Ya, jadi untuk geografisnya dulu ya. Jadi sekolah itu posisinya di gunung, gitu ya. Ya saya nggak sebutkan lah kotanya apa. Nanti mengarah ke sana soalnya. Tahu. Ada sekolah di gunung, tapi bentuknya gini loh. Jadi ada desa di atas. Di atas. Terus ada jalanan turun. Dan di situ sekolah. Terus naik lagi desa lagi. Jadi sekolah itu seperti di bawah. Di lembah gitu ya. Di lembahnya gitu. Jadi kalau dari sekolah itu ya desa-desa kanan kiri nggak kelihatan gitu karena nggak kelihatan Pak. Nggak kelihatan. Jadi kayak naik terus agak jauh dikit lah. Ya ada 1 rumah 2 rumah yang kelihatan tapi agak jauh. Terus banyak pohon-pohon juga mungkin ya Pak. Pohon-pohon juga. Jadi saya di sekolah itu dan saya jelaskan dikit. Kalau sekolah itu sekolah yang cukup baru, jadi tidak terlalu lama. Waktu saya masuk kayaknya baru berdiri 4-5 tahun lah. 4-5 tahun. 4 sampai 5 tahun. Jadi dulunya konon saya dapat cerita dari warga karena kebetulan ngekos, maksudnya ada teman saya ngekos di situ. Ngekos di rumah warga. Iya, ada ngekos, ya ada di pondok pesantren dan sebagainya kan ada lah di situ dan dapat cerita dari warga lah. Itu
sama dari guru, salah satu guru di situ. Ada salah satu guru di situ juga cerita kalau dulunya sebelum sekolah ini dibangun itu ya hanya rawa, padahal airnya melimpah, Pak. Jadi di depan kelas aja itu kan biasa ada saluran air. Itu airnya mengalir terus. Mengalir deras dan itu bening, memang dari sumber air. Jadi di situ ada sumber air yang membuat itu aliran air ngalir terus. Tapi katanya ya, entah itu benar atau tidak, warga di situ kalau nanam sesuatu di situ nggak jadi apa gitu. Jadi nggak panen gitu. Makanya rawa-rawa aja gitu. Karena ya itu nggak tahu kenapa, padahal itu subur ya, harusnya subur karena ada aliran air. Nggak jadi. Jadi ya sudah, jadilah sekolah. Singkat cerita ya, waktu itu saya di situ cuma 3 bulanan lah. 3 bulan. Enggak lebih. Tapi pas rentang waktu saya di sana 3 bulan itu ada yang namanya, sekolah itu kan swasta ya. Jadi ada yang namanya akreditasi. Akreditasi dari dinas ya. Mau ada akreditasi. Nah, biasa kalau mau ada akreditasi kan sekolah menyiapkan segala sesuatunya. Menyiapkan berkas yang belum ada dan sebagainya lah, sampai lembur-lembur itu waktu itu. Karena kebetulan saya rumahnya jauh, karena kan dari rumah saya 1 jam. Gak mungkin dilaju karena posisinya di gunung, bahaya kan kalau langsung pulang isya. Pulang isya terus di jalan kan bahaya. Akhirnya saya memutuskan di situ nginep mungkin sekitar 6 hari mungkin ada. Nginep di sekolahannya itu karena ada beberapa juga yang nginep. Jadi nginep di situ. Jadi nginep di sekolahan itu sekitar 6 hari apa 5 hari gitu kan. Sekitar segitulah, habis 1 minggu. Kebetulan di sekolah itu lagi ada renovasi. Jadi yang nginep tidak hanya kami, ada tukang. Ada tukang banyak, tapi beda ruangan lah. Nah, tempat kami nginep yang guru-guru nginep itu di ruang kepala sekolah. Jadi ruang kepala sekolah kan biasanya nyambung sama TU. Di situ kami kerjanya istilahnya di situ, ngebut akreditasi lah ya. Kalau tukang-tukang di sebelah di ruang perpustakaan, di situ pada tidurnya di situ. Nah, karena sekolah itu tuh sekolah berbasis pesantren, jadi setiap hari Jumat libur. Islam itu ya? Iya, sekolah Islam. Jadi berangkatnya hari Minggu justru. Nah, jadi Jumatnya libur. Begitupun buat tukangnya. Tukangnya juga kalau Jumat libur kan? Ya, kalau di mana-mana kan libur kan? Di mana-mana memang libur, tukangnya libur. Nah, itu karena Jumatnya libur, Kamis si tukang udah pada pulang. Jadi nggak Kamis sore itu pulang gitu. Iya, pada pulang ke rumah masing-masing gitu kan. Singkat cerita, di situ tinggal bertiga. Saya sama 2 guru perempuan. Oh, cewek. Iya, yang menginap di situ karena ngebut, karena kebetulan rumahnya jauh-jauh. Menginap di situ, tapi ya biasanya ditemani kepala sekolah, sama ditemani ada Pak Bun, gitu kan. Nah, tapi karena saat itu kepala sekolah ada kegiatan di luar, nggak tahu kemana gitu kan. Saya juga kurang tahu. Tapi adanya Pak Bun, tapi Pak Bun juga biasanya sebelum hari pulang ke rumah, nanti ke situ lagi jam 11 malam. Di situ cuma bertiga. Bener-bener bertiga. Satu sekolahan. Iya, saya laki-laki, dua guru perempuan. Nah, saat itu jam 5 beliau Pak Bun ya, saya sebutkan Pak Bun aja. Pak Bun itu pulang. Terus saya sih minta Pak Bun gembok aja gerbangnya. Soalnya kami bertiga takut ada apa-apa gitu. Sekalian digembok dari luar toh kami juga nggak akan kemana-mana, makanan udah ada gitu kan, istilahnya mandi tinggal mandi kan gitu kan. Dia nggak akan kemana-mana toh, nanti jam 11 malam balik lagi gitu. Jadi saya minta untuk udah tinggal aja digembok dari luar. Kayak singkat cerita digembok lah dari luar. Tapi serem loh Pak, itu kalau ada apa-apa malah nggak bisa keluar. Naik lah. Ya waktu itu kami mikirnya nggak mikir macam-macam ya. Yang penting udahlah kami kerja di dalam, toh nanti ke situ lagi gitu mikirnya. Tapi jam 10 jam 11 biasa lah. Akhirnya digembok dari luar jam 5. Nah, mandi dong, akhirnya mandi. Saya mandi. Karena itu sekolah sepi, saya mandi. Nah, kamar mandi kan pojokan ya, ujung. Jadi kami kan tadi tempat kerjanya itu di TU. Ya, TU sama kepala sekolah. Itu kamar mandi itu nyebrang lapangan. Berang lapangan, tapi di samping kelas-kelas itu ada kamar mandi, di situ ada kamar mandi guru, ada kamar mandi siswa, sekitar total 5 sampai 6 kamar mandi lah. Saya kurang tahu lupa.
5 sampai 6. Saya mandi, masuk kamar mandi itu sekitar hampir maghrib. Sendiri, kesana sendiri. Iyalah, kan ada 2 perempuan asal perempuan ajak gitu. Nggak kirain suruh nemenin. Iya udah. Wah kan habis mau maghrib itu masih terang sebenarnya. Masih terang dan itu saya pikir ya enggak ada masalah lah, saya mandi aja gitu. Mandi, setelah mandi bir dan sebagainya, di tengah mandi itu ada hampir selesai lah mandinya, udah andukan dan sebagainya. Itu ada yang ketok. Jadi tahu ya, pintu kamar mandi yang terbuat dari seng yang kalau di tok itu bunyinya dek. Ya. Udah gebrek gitu loh. Suaranya gitu. Jadi bukan kayu. Kalau kayu kan enggak terlalu kencang. Itu suaranya kayak gitu. Jadi saat saya mandi ada yang ketok. Enggak tahu 3 kali 4 kali lah. Ada yang ketok. Saya refleks bilang tar gitu. Saya refleks bilang itu. Tapi di tengah saya posisi habis andukan terus mau ganti pakaian, mikir, ini kan kamar mandi banyak. Sampai 5-6, sedangkan kita ada 3 orang toh gitu loh. Kalaupun mau mandi kamar lain gitu loh. Kamar mandi yang lain gitu. Ngapain harus ketok-ketok gitu kan? Iya, apa iseng? Saya mikirnya iseng apa gitu kan. Saya itu saat saya mau buka pintu kamar mandi, ketok lagi. Dek, saya buka kosong. Gak ada orang. Saya buka kosong dan karena itu sekolah baru, jadi depan kamar mandi itu plester, tapi ada tanahnya yang harusnya kalau misalkan ada orang lari ya kresek-kresek. Ya, kedengeran pasir keinjak lah gimana lah. Pasir di atasnya, plester itu kan serak-serak gitu kan. Nggak ada. Dan itu jelas banget habis ketok, saya buka kosong. Saya lari kan ke ruang kepala sekolah. Saya mikir ini ngerjain apa enggak gitu kan. Itu yang pertama. Yang kedua, barangkali Pak Boni udah balik lagi gitu loh. Saya mikirnya gitu. Mungkin Pak Boni balik lagi dan ngerjain. Ternyata masih dalam keadaan terkunci gitu. Gerbang. Kan itu gerbangnya di samping ruang kepala sekolah. Agak jauh dikit tapi kelihatan lah. Jadi masih terkunci gitu kan. Kalau masih terkunci nggak mungkin gitu kan. Yang berdua juga perempuan, ngapain gitu ya. Entah itu apa saya nggak tahu. Udahlah, tibalah malam. Ya biasa malam. Tapi terus dia nggak cerita sama teman-temannya? Ya saya cerita, tapi nggak ada yang tahu. Ya saya nuduh kan awalnya, tahun ngerjain kan. Saya mikirnya positif dulu lah, arahnya ngerjain gitu kan. Cuma memang walaupun saya ngomong siapa yang ngerjain, tapi kan dalam hati kecil saya nggak mungkin ngerjain ini kan gitu kan. Ya udahlah kerja malam. Nah sekitar jam 9 mungkin ya, jam 9 jam 8 lah habis isya lah, udah sholat semua sih. Jam 9 semua habis isya, jam 8 jam 9 itu posisi gerimis. Tahu gerimis yang kenceng enggak, tapi pelan juga enggak, tapi dengeran suaranya jadi sahdu gitu. Gerimis sahdu gitu, yang suaranya jadi malah terkesan lebih horor menurut saya sih. Kalau mending sekalian hujan petir sisan gitu, jadi nggak kedengeran apa-apa gitu. Kalau itu kan hujan kritik, jadi suaranya itu yang terdengar itu suara rintikan di daun-daun gitu. Jadi kan lebih horor. Itu suara gerimis agak lama sih, dari habis isya udah mulai gerimis, dan itu gerimisnya ya standar itu, jadi konstan, nggak stabil gitu kan. Gerimis jam 9. Oh iya, sebelum kita ceritain ke situ, itu tadi kan antara desa ke satu, desa ke yang lain melewati sekolah itu lembah. Itu warga situ aja untuk desa A ke desa B kalau habis maghrib itu takut. Gak ada yang berani lewat. Kalaupun berani dan terpaksa harus ngelewatin, itu klakson banyak dari ujung ke ujung, klakson terus. Jadi buat rame-rame gitu. Warga situ kayak gitu. Itu warga situ. Malah sama temannya malah tidur di situ sekalian. Ya kami kira nggak macam-macam sih ya. Karena kita nggak tahu, jadi justru berani gitu ya, sudah berani. Tapi saya dengar gitu. Nah jam 8 jam 9, jadi di belakangnya ruang kepala sekolah itu kan gerbang. Kayak ruang inilah gerbang. Tapi gerbangnya itu gerbang yang besi semua, Pak. Muter tapi gerbang besi semua. Biasanya kan tembok gerbangnya cuma sedikit gitu kan. Itu besi semua. Nah, di gerbang itu ada yang gergaji. Srek. Jadi kayak besi ketemu besi. Tapi kayak digergaji. Kan suaranya jelas, srek. Di tengah kami ngerjain, itu ada suara itu.
Suara apa ini kan gitu kan. Ya kami mikirnya takutnya, kalau saya mikirnya malah barangkali orang jahat. Ya barangkali maling gitu. Iya, saya laki-laki sendiri gimana kan malah takut saya. Ya kalau barangkali maling atau apa ya yang iseng atau ada orang iseng lah gitu. Terus nah, sebelumnya tak ceritain dulu, di belakangnya ruang kepala sekolah itu ada makam 1-2 makam kijing. Oh. Nah, di atasnya makam kijing agak naik itu makam umum. Teman makan umum. Jadi itu makam kijing, di belakangnya ruang kepala sekolah makam umum. Ada suara gergaji besi lah kayak gitu. Nah, penghubungan jendela di jendela belakang ruang kepala sekolah itu, ruang TU, itu bukan jendela kaca yang kita bisa lihat dari dalam atau dari luar. Kaca nako, tahu ya? Yang buram. Ya. Tapi kita bisa, kalau kita mau lihat keluar, lihatnya lewat ventilasi. Ya. Tapi ventilasinya agak lebar, bisa dibuka gitu. Nah, pas ada suara kayak gitu, ya karena saya takutnya orang, justru kayak saya lebih takut orang ya. Gitu. Takutnya orang, saya lihat ke jendela itu, takutnya memang ada orang. Ternyata sepi, nggak ada siapa-siapa. Full badan. Kita buka dari jendela. Tapi suaranya masih. Saya buka, saya nonton itu pun masih suara. Entah itu saya buka atau memang udah bisa kelihatan, saya lupa ya kejadiannya karena dalam itu nggak ada siapa-siapa dan itu masih suaranya. Suaranya masih, saya juga bingung apakah bukan di sini, agak jauh, saya kan nggak tahu ya. Barangkali ada orang, tapi saya mikirnya gini, sekali lagi mikirnya gini, orang lewat situ aja takut. Masih ada orang malam-malam kayak gitu di dekat situ gitu kan, logikanya gitu. Hujan lagi gitu kan, gerimis kan waktu itu. Ada suara kayak gitu, gerimis, aduh takut kan. Tapi ya sudahlah, kita akhirnya ya udahlah, pikir yang lain lah, pikir positif aja. Mungkin memang ada orang kelihatan kedengaran dari jauh, saya nggak tahu, tapi dengarnya sih dekat. Nah, tapi saya kurang tahu itu apa. Terus lanjut itu duduk, kita sampai ini kepala sekolah mana sih? Atau pabonnya juga mana sih, gak datang kan. Nah, sekitar, saya ingat banget jam 11-an kayaknya, jam 11 lebih kurang lah gitu. Jam 11-an ada mobil masuk. Jadi mohon maaf, itu sekolah SMK ya. Jadi sekolah SMK yang salah satu jurusannya teknik kendaraan ringan, ada mobil yang buat itu praktek. Mobil yang buat praktek. Tapi mobil itu dari mobil jenazah dulunya mobil jenazah dulunya gitu ya. Tapi dia parkirnya mobil itu yang buat praktek di sampingnya TU. Ada di situ. Deket dong. Ya, deket. Cuma ya kami nggak pilih macam-macam karena udah dipretelin sih. Udah dipretelin. Udah nggak bentuk mobil. Udah nggak mobil lagi lah. Nah, sekitar jam 11-an itu ada suara mobil masuk. Suara mobil kalau malam-malam hening kan suaranya kedengeran ya. Ya. Jalan terus sampai ruang TU kayak ada mobil dimatiin, cik gitu kan, suara mobil mati gitu kan. Tenang. Alhamdulillah ada mobil masuk. Saya kira kepala sekolah masuk gitu kan, pulang ke situ. Biasanya kan pulang ke situ bawa makanan lah gitu kan. Pulang situ, saya kira itu. Ternyata saya udah senang, keluar kosong. Nggak ada, Pak. Padahal suara mobilnya ada. Nggak ada. Saya iseng agak ke samping, ke ruang TU ke samping situ, ke samping terus lihat gerbangnya kan tadi kelihatan dari situ ya, masih tergembok, masih tertutup gitu. Dan saya nggak tahu itu suara mana, dan yang denger nggak cuma saya, bertiga dengar semua. Dengar semua, dan kalau cuma saya mungkin halu ya, gitu ya. Bertiga dengar semua, dan itu kami kira memang bener-bener Pak Kepala atau siapalah yang datang gitu kan, bawa makanan atau apa, ternyata malah kosong. Terus gimana itu, langsung lari? Ya kita masuk kosong, ya langsung saya tutup ruang itulah, ruang itu masih hujan, posisi masih itu sampai jam berapa itu, kayaknya sampai jam 3-an mungkin ya, masih gerimis itu. Kita kan lembur ya sampai jam 1 ya, habis itu tidur lah. Tapi pas lembur itu ya masih gerimis gitu. Ya kondisi kayak gitu, seram gitu kan. Bener-bener yang gak dapat gangguan nyata, dan yang dapat gangguan bukan cuma saya sih, sebenarnya banyak. 2 orang yang tadi, guru perempuan yang tadi juga dapat gangguan masing-masing. Cuma saya lupa detailnya sih. Yang saya ingat yang gangguan saya itu, dan gangguannya ekstrim. Gangguannya sampai segitunya. Bahkan di hari lain, itu hari sebelumnya aja, itu kan tadi tukang itu tidurnya di perpus ya. Tidurnya di perpus. Pernah suatu saat itu tukang ada yang teriak. Tukang lu sekelas tukang teriak. Tukang
lucu ya. Muka kuat-kuat gitu kan. Teriak loh. Terus keluar perpus rame-rame gitu kan. Ternyata pas bangun itu posisi di malam yang lain ya, pas tukang masih di situ. Pas bangun ada perempuan duduk di salah satu kursi perpus tapi membelakangi, hadapnya kayak orang baca buku gitu. Oke. Hadapnya baca buku kayak orang baca buku. Jadi tukang itu bangun lihat tapi dari punggung, di punggung ini gitu. Dari agak jauh lihat. Udah bubar. Akhirnya sejak saat itu kayaknya itu di hari ke-3 apa hari ke-4, sejak saat itu udah gak di situ lagi si tukangnya. Maksudnya tidurnya di tempat lain. Gitu ya. Jadi seperti itulah itu cerita orangnya gitu lah. Seperti itu. Serem ya, Pak. Ya lumayan gitu ya. Jadi seperti itulah. Oke, gitu dulu karena nanti sudah tungguin. Oh iya. Siap. Terima kasih Pak Rizky buat ceritanya ya Pak Rizky. Iya, sama-sama. Sangat ekstrim. Ya nggak mau diulang lagi sebenarnya. Nggak mau diulang lagi ya. Oke, mungkin itu dulu. Kalau memang ada kata-kata yang kurang berkenan dari saya, dari Pak Rizky, kami mohon maaf. Ada yang mau terakhir disampaikan? Ya intinya saya di sini bermaksud hanya cerita pengalaman, tidak menyinggung sekolah manapun lah, intinya gitu. Tidak bermaksud untuk menyinggung sekolah manapun. Tadi saya juga tidak menyebut sekolah mana. Hanya ya memang pengalaman yang pernah saya alami aja. Oke, semoga bisa apa Pak Rizky? Ya mengambil hikmahnya lah. Intinya jangan macam-macam kalau di daerah orang gitu loh, intinya gitu. Ya intinya gitu lah. Oke, gitu dulu. Saya Riz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.